Mengapa pemrograman dapat berdampak buruk bagi anak Anda? Jawabannya akan sangat mengejutkan. Oleh karena itu, yuk simak video ini sampai selesai. Untuk apa mengajarkan pemrograman kepada anak? Aplikasi yang kita gunakan saat ini mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, bahkan Netflix, semua adalah hasil dari pemrograman. Namun, mengajarkan pemrograman kepada anak bukan hanya tentang bagaimana menulis di depan komputer, tetapi juga mengajarkan bagaimana anak dapat berpikir logis dan juga menyelesaikan masalah. Selain itu, anak juga dilatih untuk memiliki keterampilan-keterampilan penting lainnya. Dalam era digital, pemrograman sangat diperlukan. Oleh karena itu, pada masa depan akan muncul lebih banyak aplikasi dan juga teknologi yang pastinya akan memudahkan segala aktivitas yang ada. Dengan keterampilan pemrograman yang baik, siapa tahu anak Anda bisa menjadi seperti tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki pengaruh besar. Contohnya Bill Gates, Steve Jobs, atau bahkan Mark Zuckerberg. Mengapa pemrograman dapat bermanfaat untuk perkembangan anak? Pemrograman mengajarkan anak untuk berpikir secara terstruktur dan juga menyelesaikan masalah langkah demi langkah atas cara terstruktur. Setiap masalah yang ditemui dalam pemrograman memerlukan pendekatan yang sifatnya sistematis. Sehingga anak akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan membagi masalah tersebut ke bagian-bagian yang lebih kecil. Mengapa demikian? Hal ini akan memudahkan anak untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif. Proses ini juga akan membuat anak menjadi pribadi yang lebih teliti dan menjadi lebih tekun. Karena dalam mempelajari pemrograman, ketelitian diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya lebih detail. Selain itu, ketika menghadapi sebuah kesulitan, anak juga akan belajar menjadi pribadi yang pantang menyerah dan akan terus mencari sebuah solusi, yang pada akhirnya akan menciptakan sifat tekun dan juga kepercayaan diri mereka akan meningkat. Bukannya lebih baik mengajarkan kepada anak hal-hal yang sifatnya lebih umum, contohnya beberapa cabang olahraga tertentu atau pada bidang musik. Sebenarnya, mempelajari cabang olahraga tertentu atau bidang musik memang cukup baik. Akan tetapi, mempelajari pemrograman akan membuat anak Anda memiliki keahlian yang sifatnya relevan pada masa depan yang dekat dengan era digital. Oleh karena itu, menguasai pemrograman dan juga ditambah dengan bidang-bidang lainnya akan membuka kesempatan yang jauh lebih luas anak berkembang pada berbagai bidang. Sejak usia berapa anak dapat belajar di sekolah pemrograman? Anak dapat mulai belajar pemrograman sejak usia 5 hingga 6 tahun. Perlu diketahui rentang usia ini adalah masa-masa di mana otak anak memiliki perkembangan yang sangat pesat. Sehingga mereka dapat menyerap berbagai informasi dan ilmu-ilmu baru secara cepat. Pembelajaran pada pemrograman dapat disampaikan secara menyenangkan melalui metode yang interaktif. Contohnya adalah permainan ataupun proyek sederhana. Dengan cara ini, anak tidak hanya belajar cara menyusun kode-kode, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang penting, terutama untuk perkembangannya di masa depan. Apakah pemrograman hanya untuk anak laki-laki? Jawabannya tentu tidak. Pemrograman dapat terbuka tanpa memandang jenis kelamin. Karena banyak perempuan hebat di dunia, terutama pada bidang teknologi dan pemrograman yang telah membuktikan bahwa perempuan juga bisa unggul dalam bidang ini loh. Lalu, apakah Anda tahu bahwa programmer pertama di dunia adalah seorang perempuan? Yaps, namanya adalah Ada Lovelace. Ada Lovelace adalah seorang perempuan berkebangsaan Inggris yang menciptakan pertama kali bahasa komputer. Selain itu, namanya juga telah diabadikan dalam Ada Lovelace Day, di mana Ada Lovelace Day ini diperingati untuk menghormati kontribusi perempuan, terutama dalam bidang STEM. Selain Ada Lovelace, juga ada Reshma Saujani.
Resma Saujani adalah perempuan pendiri organisasi Girls Who Code, di mana organisasi ini berfungsi untuk mendorong kontribusi perempuan agar lebih banyak berkontribusi, terutama dalam bidang teknologi. Di Algorithmics, tidak hanya siswa laki-laki yang telah menjuarai berbagai kompetisi coding, tetapi para siswi perempuan juga telah berhasil menjuarai berbagai kompetisi coding. Oleh karena itu, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga kondusif, kita mampu mendukung anak-anak untuk mengeksplorasi minat mereka dalam bidang teknologi dan juga pemrograman. Selain itu, kita juga dapat mendukung kepercayaan diri mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Di sekolah pemrograman Algorithmics, setelah kelas pertama, anak bisa langsung bikin proyek digitalnya sendiri loh. Pembelajarannya menggunakan metode yang interaktif dan pasti menyenangkan, sehingga pelajaran akan terasa seru dan juga tidak terasa bosan. Oleh karena itu, yuk klik link di deskripsi video untuk daftar uji kelas pemrograman gratis dan lihat sendiri apakah kelas pemrograman ini cocok untuk anak Anda. Keterampilan apa saja yang ikut berkembang jika anak-anak ikut belajar pemrograman? Ketika anak belajar pemrograman, bukan hanya keterampilan secara teknis yang berkembang, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, analitis, serta kemampuan dalam memecahkan berbagai masalah. Selain itu, pemrograman juga mendorong dalam kolaborasi dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena banyak proyek yang diselesaikan dengan metode kerjasama dalam tim. Penelitian dari University of Padova menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar pemrograman dalam waktu 1 bulan memiliki peningkatan yang signifikan dalam keterampilan perencanaan dan juga kemampuan mengendalikan impuls atau berpikir sebelum bertindak, dibandingkan dengan anak-anak yang melakukan aktivitas lainnya selama 7 bulan loh. Bagaimana pemrograman dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas anak? Saat belajar pemrograman, anak perlu mencari cara terbaik untuk menyusun kode dan juga menyelesaikan proyek mereka. Mereka harus membuat keputusan yang sifatnya logis dan juga mencari berbagai solusi. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan mereka dalam berpikir kritis, tetapi juga melatih kreativitas mereka. Karena secara otomatis anak akan bertemu dengan berbagai masalah dan mereka akan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Bagaimana pemrograman dapat membantu anak untuk memecahkan masalah sehari-hari? Belajar pemrograman tentunya akan membantu anak untuk memecahkan masalah dengan membagi masalah-masalah tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Mengapa demikian? Pembagian tersebut akan memudahkan anak serta membuat penyelesaian masalah bersifat lebih efektif. Oleh karena itu, dengan lebih mudah terpecahkannya masalah tersebut, anak-anak juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menyelesaikan tugas sekolah dan juga merencanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Di bidang apa saja pemrograman dapat bermanfaat, terutama selain pada bidang IT? Pemrograman memiliki manfaat yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada bidang teknologi. Contohnya, pada bidang bisnis, pemrograman dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data, pengembangan produk, dan juga otomatisasi proses untuk membantu kinerja perusahaan yang lebih efisien. Selanjutnya adalah pada bidang pendidikan. Pemrograman dapat membantu menciptakan sebuah media pembelajaran yang sifatnya interaktif dan juga mampu menciptakan aplikasi yang edukatif, sehingga hal ini akan mendukung proses belajar dan juga mengajar. Tidak hanya itu, pada bidang seni juga banyak seniman yang memanfaatkan pemrograman untuk menciptakan karya secara interaktif. Contohnya adalah kartun dan juga animasi. Dan yang terakhir pada bidang kesehatan, pemrograman dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak yang fungsinya untuk menganalisis data medis dan juga mengelola catatan kesehatan. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya industri yang mengandalkan teknologi, keterampilan pemrograman menjadi sangat penting dan juga bermanfaat
pada berbagai aspek kehidupan. Anda juga bisa membantu anak Anda untuk memilih hobi yang pastinya dapat meningkatkan semangat mereka. Pada video sebelumnya, kami telah membahas bagaimana cara untuk memilih aktivitas yang tepat untuk anak serta aktivitas yang perlu dihindari oleh anak. Oleh karena itu, yuk klik link di layar tertera dan juga di deskripsi video ini ya.